Selamat datang di Baja Journey. Sudah lihat tadi kan pembukaan bersama teman-teman kita, para taekwondoin. Pembukanya adalah Pomse. Wah, itu kalau nggak salah Pomse 7. Oke, kali ini kita akan ngeliput bela diri asal Korea, yaitu taekwondo. Dengan narasumbernya seperti siapa kira-kira ya? Langsung saja kita liput. Udah siap? Udah siap ya? Oke, go! Tata, salam Tata. Ini dia yang saya bilang tadi, salah satu taekwondoin yang berbakat. Tata, ngomongin taekwondo kan itu udah banyak yang tahu lah. Yes. Kebanyakan orang menggunakan tendangan. Tak, nih, sekarang ini Tata lebih sibuk ngurusin apa nih? Apakah masih aktif dalam kejuaraan atau bagaimana? Oke. Thank you Bro Volan. Sekarang ini saya memang masih, walaupun COVID gini, masih aktif latih buat di dojang sosial ataupun di Haymaker atau di tempat Sportopia. Ada yang pakai kelas Zoom juga. Untuk kompetisi selama COVID ini kita mau fokus di kompetisi Pumse, kompetisi jurus ya, karena kayaknya ini lagi agak nggak boleh ada sentuhan fisik segala macam. Jadi dari pemerintahnya ini meniadakan kejuaraan yang memang banyak penontonnya hadir, jadi lebih ke virtual. Nah, kita lagi siapin anak-anak buat virtual. Wah, jadi tetap ya, walaupun harus COVID seperti ini, tetap masih berkembang dengan adanya prestasi, yaitu ya tetap harus latihan terus ya. Oh ya harus. Oke, ngomongin soal taekwondo nih, kan orang udah pada tahu bahwa taekwondo itu kan berasalnya dari Korea. Nah, taekwondo ini kan bisa dibilang juga mempelajari self defense. Nah, ngomong-ngomong soal self defense nih, di taekwondo ini ada berapa unsur sih untuk, maksudnya kan kalau di karate, di silat, mereka mempelajari bukan cuma bela diri juga, ada mempelajari tentang karakter, ada mental, ada ini. Nah, di taekwondo ini apakah ada unsur-unsur seperti itu? Oh ya, jelas ada. Jadi gini bro, untuk di taekwondo itu, untuk kita itu bukan cuma ngajarin gimana caranya mukul, nendang, nangkis, atau sparring. Kita itu juga ngajarin yang pertama itu adalah karakter. Itu ada di Taekwondo Jangsin namanya. Itu ada di Yelo, Yomse, Inai, Gyeokgi, Baejul, Bolgul. Itu ada di budi pekerti, kejujuran, ketekunan, kontrol diri, dan semangat pantang menyerah. Itu yang pertama kali kita ajarin ke anak-anak sampai mereka, jadi saat mereka nanti sudah sabuk hitam, mereka karakternya terbentuk jadi karakter yang benar-benar memang bagus. Kita harapkan seperti itu. Nah, untuk di taekwondo sendiri, untuk materinya kita itu dibagi jadi 4 bro. Jadi materi yang pertama itu kita ada namanya Pumse. Pumse itu rangkaian gerak. Kalau di karate kata gitu ya? Betul. Yang kedua itu kita ada namanya Kyorugi. Kyorugi itu ada seni kompetisi, sparring, memakai body protector, semua lengkap. Yang ketiga, ada yang bilang nih, taekwondo ini nggak ada bela diri praktisnya. Ada, namanya Hoshinsul. Itu biasanya kita itu, Hoshinsul itu bela diri praktis yang semisal tangannya dicengkram harus bagaimana, kalau bahu dicengkram seperti apa. Nah, itu Hoshinsul. Itu kita bahas biasanya dari usia 12
tahun ke atas. Dan yang keempat, itu ada teknik pemecahan benda keras atau disebutnya Kyukpa. Itu bagaimana caranya kita memecahkan benda keras dengan teknik yang proper. Sangat kompleks sekali, karena jujur aja kalau umpamanya orang yang tidak mengerti tentang pemecahan benda, selain mereka latihan fisik, mereka juga melatih mental. Harus yakin nih, harus yakin kena, harus yakin kena. Wah, itu juga ketepatan sasaran juga. Ketepatan, baru diomongin. Ngerti banget ya apa yang mau ngomongin, ngerti juga nih. Oke, nah sekarang gini, sebelum saya ingin mempelajari gerakan-gerakan taekwondo, kan orang udah tahu nih, dengan episode-episode yang lalu, saya mempelajari ada beksi, saya mempelajari pukulan, gimana cara pukulan cepat, bagaimana cara nendang. Sekarang saya mempunyai kesempatan untuk belajar bagaimana caranya basic-basic untuk latihan itu cepat. Ya kan? Pasti punya dong latihan di rumah. Kayak biasanya gini, saya ngelihat ada latihan seperti gini nih. Oh ya. Dan ada ritme-ritme yang seperti yang gigi break, ya drill. Yes. Itu sebenarnya kita teman-teman baja harus tahu bahwa apalagi udah mempunyai pukulan sangat cepat, sangat kuat, tapi kalau diimbangi dengan kaki, sempurna banget. Jadi memang di taekwondo itu ada namanya latihan itu plyometric dan agility. Jadi itu mungkin yang kalau kita ikut les bola itu dilatih zigzag, dilatih main hurdle, dilatih buat lompat gawang. Nah di taekwondo pun juga sama seperti itu, buat kelincahan kaki. Tapi kalau di bola itu cuman gimana caranya bisa nendang bola, di taekwondo itu juga diajarin cara nangkis, jadi lebih lengkap. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang memang anaknya suka main bola, tapi nggak diajarin caranya bagaimana bisa self defense, di taekwondo itu lengkap, udah agility, diajarin self defense juga. Iya, betul. Itu. Dan percaya diri ya. Harus, semua bela diri harus punya percaya diri. Oke, nah dengar-dengar nih Tata sudah mempersiapkan teman-teman untuk sharing tips untuk latihan di rumah, bagaimana caranya bisa tendang tinggi, gimana caranya tendangan yang bisa cepat. Siap. Kebetulan tadi di belakang kita sudah ada teman-teman yang berbakat. Dari Dojang Sosial. Oh ya, ngomong-ngomong soal Dojang Sosial, bahwa Tata ini juga mendirikan dojang untuk teman-teman yang berkumpul ya. Itu bayar apa enggak sih sebenarnya? Itu kita free, 100% free. Jadi memang saya dan teman-teman kita ada dirikan namanya Dojang Sosial, bisa dilihat dari Instagram atau di Google. Kita dari 2013 kita ngebina anak-anak sampai ada yang prestasi juara di Thailand, sampai beasiswa, beasiswa kuliah, sampai ada yang besok mau main PON. Jadi memang anak-anaknya semangat latihan luar biasa. Keren. Saya beruntung bisa jadi jembatan buat mereka berkembang dan suka taekwondo. Keren. Nah, kalau umpamanya ada teman-teman yang nonton ini pingin menyumbangkan, boleh nggak? Oh, boleh banget. Kita senang banget. Kita senang banget. Apalagi nge-support generasi muda untuk terus berkembang, untuk mencapai prestasi. Apalagi mengharukan nama bangsa Indonesia. Oke, untuk itu langsung saja nih kita lihat. Mungkin saya akan mempelajari 4 tips bagaimana cara tendangan kita bisa cepat. Oke, langsung ikut yuk. Ya. Kita harus ikut latihan. Kita coba kupas lagi gimana caranya supaya bisa nendang dengan proper, dengan benar. Yang pertama itu kalau di taekwondo itu penting adalah poros. Jadi porosnya harus jinjit supaya saat kita menendang ini juga harus memutar. Yang kedua adalah dengkul. Dengkul itu harus lebih tinggi daripada pinggul. Jadi jangan sampai kita nendang seperti nendang bola begini. Tapi dengkulnya harus tinggi dulu, tekuk. Oke. Seperti itu. Lebih tinggi daripada pinggul. Lihat, ini pinggul saya, ini dengkul saya. Dan yang ketiga adalah seperti kalau misalnya sasaran adalah di depan saya seperti ini. Iya, misalnya seperti ini. Saya nendangnya itu bukan di sini, tapi saya lebih masuk. Mungkin sekitar 45 derajat. Jadi saya bukan habis di sini. Tapi saya lebih masuk. Ke dalam. Supaya power saya lebih terbawa ke dalam. Jadi adalah yang penting poros, dengkul, pinggul. Poros putar, dengkul tinggi muter seperti ini, dan pinggul otomatis juga jangan dilawan. Kalau misalnya saya nendang ke arah kiri, tapi pinggul saya nggak mau diputar,
bahu saya nggak mau putar, otomatis saya hanya berhenti di sini. Saya hanya berhenti di sini. Tapi kalau saya putar juga, saya ikutin, otomatis power saya bakal bisa lebih keras. Seperti itu. Wow. Oke, jujur aja, karena banyak banget saya melihat praktisi bela diri, mereka menendangnya mungkin terlalu banyak power ya, mungkin seperti ini ya. Jadi kayak nendang tuh mereka full ngayun, samping, nebas, full. Pak, tapi saya tadi melihat Tata melakukan dia tidak dari samping, tapi dari depan. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya untuk ngelatihnya gimana? Karena jujur aja banyak banget bela diri yang nendang tuh bener-bener kayak mau nafsu tuh nggak? Nafsu untuk buang. Tapi ini saya rasa tidak mengeluarkan energi ya. Jadi begini bro, kalau di taekwondo itu kita lebih cenderung ke snap. Bukan berarti snap itu jadi meniadakan power, tapi snap itu gimana caranya tendangan kita bisa lebih cepat. Jadi pada saat kita mau nendang lebih dari satu, kita mau nyambung, kaki kita itu saat ada snap, saat ada snap kaki kita jatuhnya itu tetap selebar bahu. Kalau kita nggak ada snap, kita tebas seperti ini, menurut saya dan menurut teman-teman taekwondo yang lain, kita akan berat untuk menyambung ke tendangan berikutnya. Nah, jadi karena di taekwondo itu tadi kita sempat bahas drill, gimana caranya bisa melakukan tendangan kombinasi bisa lebih cepat. Seperti ini, misalnya, coba saya minta Chanli coba sebenarnya. Ini adik kecil ini udah juara nasional. Yang ini juara internasional di Bali kemarin, Ramzi. Ini namanya Chanli, ini namanya Ramzi. Coba kamu lakuin tendang dolio chagi, all goal. Ini yang dasar aja dulu ya. Iya. Dolio, all goal. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Coba Ramzi ganti. Dolio, all goal. Ayo. 1, 2, 3. Seperti itu. Itu nggak akan bisa dilakukan kalau nggak ada snap. Jadi kalau nggak ada snap pasti dia gini jatuhnya. Iya. Lebar. Dia untuk nyambung kedua, ketiga pasti berat. Seperti kayak kita jalan aja nih bro. Tuh kan kita jalan enteng. Iya. Sama kita nendang pun juga harus lebar bahu. Tendang, jatuh lebar bahu. Tendang, jatuh lebar bahu. Begitu. Itu simple. Oke, udah ngerti kan? Itu tips. Kapan lagi gini kita mendapatkan tips cara menendang dari Sabam Tata. Oke, tips kedua nih. Siap. Yang saya lihat tadi kan gimana caranya latihan tendang tinggi. Itu ada pegangan. Iya. Itu susah itu. Nih saya pengen tahu nih bagaimana nih, mungkin teman-teman baja di rumah pengen latihan di rumah. Ya begini. Yang pertama untuk mau tendang tinggi pastinya harus ada kelenturan. Jadi teman-teman kalau mau di rumah mau tendangnya tinggi, rajin-rajin nih buka kaki lebar, mungkin semi split, cium kiri, cium kanan gitu ya. Kayak misalnya contoh, coba Chanli duduk lebar, kakinya lebar. Nah seperti ini. Kalau ini sih udah split ya. Mungkin kalau teman-teman masih belum bisa split gini, coba duduk biasa aja buka lebar. Nah gini biasanya gini ya, buka kaki lebar nih. Nah ini bisa cium kanan, coba cium kanan. Iya, ini bisa cium kiri. Seperti itu, coba cium kiri. Nah terus habis itu coba bisa dagunya ditempel ke depan. Tuh seperti itu. Nah untuk latihan tendangannya bisa. Coba tadi kita peragain lagi yang kayak tadi, yang tendang tinggi. Ayo coba pasangan. Apalagi kalau melatih split itu akan jauh lebih mudah untuk nendang. Keren banget. Ayo coba. Nah kalau ini program apa kalau ini? Ini program basic teknik. Ini untuk dolio chagi. Dolio chagi adalah kayak menu utamanya taekwondo. Menu utama taekwondo tuh dolio chagi, tendangan menyamping. Dolio tuh menyamping. Jadi kalau mau belajar tendangan menyamping, ya baiknya sering lakukan seperti ini. Coba, ayo. Siap. Ayo adik-adik, coba. Seperti ini, perhatikan. Lihat, posisi jari kakinya adalah menghadap ke depan. Jari kakinya ini menghadap ke depan. Coba lihat lututnya. Lututnya ini tetap lebih tinggi dari pinggul. Ini pinggul. Kalau pakai sabuk kan enak nih, kelihatan nih, ya. Iya. Lalu untuk basic kita pakai punggung kaki nih, Bro Faulan nih. Pada nanti kalau lagi street fighter, lagi street fight-nya, ini bisa pakai apcuk. Ini namanya apcuk. Tapi untuk basicnya kita tetap pakai baldeng. Ini namanya baldeng punggung kaki. Jadi dengkulnya tetap tinggi. Nah ini lurus. Coba Hana, tahan, dul, tekuk, ya.
Perhatikan, dengkulnya tetap tinggi, nggak boleh turun begini. Coba ya, lihat lagi, perhatikan. Poros kaki ini harus lurus, nggak boleh nekuk, harus lurus. Iya. Posisi dengkul harus menghadap seperti jari kaki menghadap ke depan. Lihat, lututnya. Jangan sampai kita nendangnya itu lurus seperti ini, tapi agak masuk nih bro. Segini. Oh masuk. Seperti yang tadi kita bahas. Iya. Agak masuk, jadi supaya powernya bisa lebih kenceng. Jadi kalau kita pukul telur, kita hajar sampai dalamnya, bukan kulit telurnya aja. Oh iya. Seperti itu. Nah ini tetap tinggi. Coba, hana, dul, hana, dul. Ya gitu. Ini buat basic dolio chagi. Ini yang tendangan paling dasar di taekwondo selain apchagi, tendangan yang lurus. Iya. Gitu. Oke nih, mungkin bisa lihat teman-teman yang lain. Coba adik-adik coba ikutin. Coba. Lihat. Ready, siap. Coba hitung ya. Hana. Dul. Hana. Dul. Hana. Dul. Iya gitu. Oke, gue mau ngomong sedikit, bisa lihat di sini sekarang. Coba di sini lihat. Lihat nih, coba sekali, mohon lihat. Oke, terus lagi. Iya, terima kasih banyak. Ya, jadi kalau pingin latihan tendangan tinggi harus bisa split, ya. Harus split. Split itu penting banget ya. Penting sekali. Penting banget untuk kelunturan. Yes. Dimana ada kelunturan terus dilakuin terus menerus, bisa menghasilkan power. Betul. Oke, tapi saya boleh nyoba nggak? Boleh dong, boleh. Coba pasangan sama Oke, al. Ini berarti kaki. Coba kalau misalnya alnya Gini, seperti ini, sini berarti ya posisi sini. jari kaki bropolan gitu, ya. Coba dengkul tinggi, yes. Nah ini udah langsung kunci nih. Oh posisi ini udah langsung kunci. Oke. Kalau cuman mau sasaran middle, badan tegap, badannya tegap seperti ini, lihat nih, tuh tegap. Oh tegap. Tapi kalau sasarannya udah mau high, boleh. Baru gini. Agak di bawah. Jadi yang berasa sebelah sini sama sini. Sini, iya. Untuk dilatihnya. Gitu. Untuk seumuran memang saya kayaknya awal-awal memang sakit pasti. Sakit ya? Tapi udah lama-lama udah biasa ya? Ya, bisa karena terbiasa. Oke, kita coba nih ya. Nih, lihat. Siap. Hap. Lurus. Hap. Hana. Good. Oh, bagus. Dul. Hana. Dul. Hana. Dul, iya bagus. Aduh, tinggal keren saudara-saudara. Oke. Aduh, itu kalau nggak dilakuin terus menerus bisa kram. Tapi biasalah kalau mau yang bisa dilakuin ya. Betul. Oke, sekarang ngomongin tentang tips terakhir nih yang bisa di-sharing kepada teman-teman. Siap. Apa nih? Jadi untuk tips latihan bela diri khususnya taekwondo itu ya memang dibutuhkan kelenturan dan semua bela diri itu dibutuhkan disiplin, ketekunan. Jadi ibarat kita itu sebagai kereta api, kita jangan berhenti sampai sebelum di stasiun akhir. Jadi kalau kita berhenti di tengah-tengah, bukan di stasiun akhir ya, itu ibaratnya kita hanya belajar setengah-setengah jadinya. Jadi benar-benar apapun bela diri, apapun bidangnya, kalau kita serius, fokus, disiplin, pasti menghasilkan hal yang positif. Oke. Nah, biasanya nih di dalam taekwondo itu bagus untuk latihan pakai padding seperti tadi. Betul. Nah, saya ingin coba nih dengan menggunakan padding, dengan dipantau dengan para pelatih biar lebih enak. Kalau latihan sendiri tanpa ada pelatih kayak kadang banyak salahnya, apalagi nonton YouTube gitu kan. Kalau ada pelatih kan bisa, setelah nonton YouTube dipantau oleh pelatih, dipraktikin pasti akan jauh lebih mudah, lebih mengerti. Oke, ini kayak tadi tuh tendangan dolio, all goal, middle, high. Nah itu kalau umpamanya nggak ngerti tekniknya, nggak ngerti nafasnya, stepnya, berantakan kan biasanya. Betul. Oke, saya pingin coba nih. Ayo, coba. Semua jadi satu baris kali ya? Oh, boleh. Oke. Sip, latihan kita. Coba gini aja deh, si Alnya aja deh. Al, coba dampingin Mas Polannya. Siap. Dolio Chagi. Dolio Chagi ya? Dolio Chagi satu-satu dulu aja kali ya? Oh iya, siap. Ya, coba. Dolio. Pam. Mungkin badannya kurang masuk nih, Bro Polan nih. Jadi badan kalau tendang single, badannya itu harus masuk seperti ini. Karena kan nendangnya satu kali. Kalau nendangnya mau disambung, otomatis hanya hipsnya aja yang diputar, bro. Jadi hipsnya diputar,
badannya masih di depan. Hipsnya diputar, badannya masih di depan. Yang terakhir tendangan penutupnya baru dihabisin. Seperti itu triknya. Oke, jadi udah jelas ya bahwa bukan cuman semua itu disesuaikan pada penempatannya. Betul. Kita akan coba. Ini satu ya? Satu. Ya, cakep gitu. kan? Siap. Alright. Lagi. Iya. Alright. Coba kiri. Oh, bagus. Gitu. Basicnya memang udah keren. Bisa aja lagi. Oke. Mau sambung 1, 2, 3. Boleh. Coba. 1, 2, 3. Bagus kan? Alright. Lagi 1, 2, 3. Nah, ada yang kurang sedikit lagi. Apa itu? Jinjitnya tetap harus jinjit. Kakinya itu tetap harus jinjit. Ini posisi duicuk atau tumit, ini nggak boleh namanya napak di matras. Oh. Jadi harus selalu jinjit. Jinjit. Coba Al contoh. Oke. Dolio, Olgul. Ayo masuk. Tam. Lihat jinjitnya, Gitu ya? lihat jinjitnya. Coba lihat jinjitnya. Jinjitnya dilihat. Ready, go. Tam. Tuh. Tegap, abis. Gitu. Coba. Baiklah. Bro Volan. Coba. Siap. Masuk. Tam. Wih, pelan banget. Ininya soalnya langsung diputer. Oh. Harusnya cuma hipsnya aja yang puter. Oke. Sama kayak gitu. Nah, terus tumitnya masih napak di matras. Oh, tumitnya masih napak di matras. Oke, siap. Siap. 1, 2, masuk. Tam. Ya, lebih enteng ya. Lebih enteng. Siap. Ready, go. Suk. 1, 2, 3. Oh, mantep. Basicnya mantep. Oke. Aduh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tak ada yang mau sampaikan nggak untuk teman-teman di rumah? Ya, secara prestasi atau latihan. Oh, belum. Seperti biasa, saya minta 2 tips self defense. Wah. Self defense, boleh. Jadi ada namanya tuh di taekwondo yang tadi saya sampaikan, ada namanya Hoshinsul. Hoshinsul di taekwondo itu gimana caranya kita bisa melakukan teknik self defense dengan proper. Ini biasanya kita akan kupas di usia kadet 12 tahun ke atas. Jadi untuk materi di 12 tahun ke bawah itu biasanya kita belum kasih. Oh. Jadi sebenarnya mungkin simpel dengan seperti bela diri lain, tapi di-combine aja. Kayak misalnya contoh dipegang tangannya, ini bisa dilakukan seperti ini. Seperti ini misalnya. Oke. Seperti itu misalnya atau atau misalnya seperti ini dibongkar seperti ini lepas, ini masuk seperti ini. Nah, ini baru nanti dilakukan, boleh dipukul. Oke. Ya. Boleh juga misalnya pakai morup di taekwondo tuh dengkul namanya morup, boleh ditekan pakai morup seperti ini. Oh iya. Jadi banyak hal. Jadi sebenarnya di taekwondo itu seperti bela diri lain tuh kita akan kupas lebih dalam, bukan cuman melulu pakai body protector terus sparring seperti itu. Jadi kalau cuman orang taunya taekwondo itu pakai body protector, sparring, terus nggak pakai tangan. Sedangkan di Pumse aja, di tadi yang pembukaan teman-teman yang adik-adik dojan sosial tadi, itu di Pumse, materi Pumse itu mungkin tangan hanya 10 atau 20%. Sisanya itu bisa jadi tusukan, cekikan, pukulan gitu, sampai ada sikut seperti ini. Jadi sebenarnya lengkap, bro. Jadi jangan jangan kenal taekwondo itu hanya dari kulit luarnya, tapi coba join dimanapun mungkin ada tempat latihan taekwondo, coba join. Terus all out, lebih benar-benar serius latihan, pasti dapat manfaatnya. Selain percaya diri juga, kalau misalnya ada nanti prestasi bisa masuk beasiswa kuliah. Kayak adik-adik di dojan sosial bisa milih sekolah dengan Japres melalui prestasi, bisa beasiswa kuliah gratis, sampai bisa jalan-jalan bertanding ke luar negeri dengan dengan prestasi yang dapat ya. Betul. Oke, ngomongin soal prestasi nih di taekwondo, kan apakah sama nih atlet yang khusus Pomse sama Kyorugi itu bisa nggak umpamanya orang ke Pumse dari Pumse ke Kyorugi? Oke, begini, dari saya pribadi dan pengamatan saya
latihan taekwondo udah lumayan lama. Pengamatan saya, latihan taekwondo itu memang terbagi jadi 3 aspek. Untuk yang khususnya adalah yang untuk khusus pumse, khusus kyorugi, dan kyukpa, latihan demonstrasi. Itu pun juga ada trik-triknya. Karena kita bahas hanya untuk yang pumse jurus dan kyorugi yang untuk sparring. Jadi perbedaan dasarnya cuma satu, paling dasar. Di kyorugi yang tadi Bro Volan tendang, itu harus jinjit. Kyorugi, karena kyorugi itu kita gimana caranya kita supaya nendang cepat, kena sasaran, dapat skor, menang. Seperti itu. Nah, kalau di pumse, gimana caranya supaya kita perform, kita kasih tendangan ke arah juri, ke arah penonton dengan tendangan yang stabil, balance-nya bagus, justru nggak boleh jinjit, supaya tumpuannya itu lebih kuat dan dia lebih cenderung tendangannya itu lebih lebih diayun dan ditahan di atas sedikit. Gitu. Jadi misalnya seperti ini contoh nih, coba Erlin, coba contoh Yapchagi, Erlin, Erni sama Chanli sama Ramzi. Coba contoh Yapchagi. Ini Yapchagi. Yapchagi itu berarti samping ya? Ya, samping. Siap. Junbi. Nih, saya lihat. Oke, dari posisi gini aja ya. Geseran, coba. Yapchagi pumse ya, yang agak tahan. Siap, 1, 2, 3. Tuh. Coba kalau posisi Yapchagi kyorugi. Siap. 1, langsung snap, langsung snap. 1, 2, 3. Tuh. Wih, beda ya? Beda. Oke. Jadi bisa dilihat antara perbedaan pumse sama kyorugi ya? Iya. Kalau kyorugi itu harus cepat. Jadi untuk latihan taekwondo itu wajib, bisa semua wajib nih, Bro. Semua, oh ya benar-benar. Bisa pumse bisa, kyorugi bisa, kyukpa bisa, nanti hoshinsul juga bisa. Tapi harus ada spesialisasi. Kita harus ada spesialisasi buat supaya kita tahu karakter kita itu di mana nanti. Iya, betul. Semisal kita diajarin di sekolah itu banyak nih mata pelajaran, tapi kita harus ada spesialisasi. Misalnya lebih suka art, misalnya, atau misalnya lebih suka pelajaran matematika, itu yang harus bener-bener diseriusin. Jadi boleh bisa semua, tapi harus ada satu yang sangat bisa. Iya, betul. Yang sangat bisa, itu spesialisasi, dan itu yang membuat diri kita itu pede dan kita nggak cuma nganggep kita setengah-setengah semua gitu. Iya. Oke. Gimana? Seru banget kan? Dari ternyata banyak banget informasi yang kita dapat, dan bersama Sabam Tata juga informasi ini semuanya dikupas tuntas tentang informasi taekwondo. Mungkin saya akan latihan lagi ke sini untuk fokus latihan. Wah, informasinya sudah dapat. Mungkin next kita akan ikut latihan, basicnya latihan. Jadi udah nggak ada opening lagi, langsung latihan. Mungkin teman-teman langsung pengen lihat tips latihan bagaimana selama 5 menit bisa tendang. Wah, mungkin bisa di-sharing tuh. Tapi basic-basicnya aja. Oke, Kak, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Teman-teman, terima kasih juga. Oke, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe juga untuk teman-teman Baja. Kalau ada teman-teman yang ingin diliput di Jabodetabek, langsung saja tulis di bawah sini. Ya, kalau mau di luar daerah, mungkin nunggu sponsor kali ya. Oke, Tak, terima kasih banyak. Semoga terima kasih. Teman-teman dari taekwondo, khususnya untuk Dojang Sosial, juga terus mengembangkan dan melahirkan atlet-atlet hingga masuk Olimpik. Wah. Amin. Sekalian saya mau kasih tahu bahwa ini di tempat ini namanya House of Wolf. Iya. Ini kita ada latihan taekwondo setiap hari Kamis. Hari Kamis jam setengah 6 sore sampai jam 8 malam. Silakan kalau ada yang mau join, karena kita kelasnya ini baru efektif 2 minggu. 2 minggu. Ini fasilitasnya juga sangat bagus. Iya. Dan untuk yang hari Kamis itu apakah khusus semua sabuk atau khusus untuk jadi bagaimana? Atau pada dasarnya semuanya itu memang kita akan pisahkan. Kita akan pisahkan kalau sesuai usia, sesuai sabuk juga. Tapi memang cenderung untuk kelas dewasanya itu kita akan terpisah dengan kelas anak. Iya. Jadinya ini dengan tempat yang segini luas besar, banget. Yang luas banget dengan banyak sabuk hitam yang terlibat. Pastinya kita mau memasyarakatkan taekwondo dengan baik. Oke, terima kasih banyak. Seperti itu. Tetap sekali lagi terima kasih banyak. Thank you, bro. Siap. Boom!